Hosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada panel kontroversi di chapter terbaru Jujutsu Kaisen, yaitu chapter 198, yaitu panel yang menjelaskan di mana batasan surgawi magi ternyata kebal terhadap domain expansion. Dari sini mungkin banyak teman-teman yang bingung atau mungkin protes pada kenyataan kalau batasan surgawi magi bisa kebal terhadap domain expansion, padahal Toji Fushiguro yang sama-sama punya batasan surgawi pernah terkena domain Kuchisake Onna. Yap, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah GG Akutami mulai tidak konsisten? Bahkan banyak artikel di luar sana yang mengejek ketidakkonsistenan GG Akutami ini. Tunggu dulu, tahan dulu emosinya, karena Abdikos punya penjelasannya. Jadi GG Akutami di chapter ini bukan hanya memberikan fakta kalau batasan surgawi magi kebal terhadap domain expansion karena magi dianggap benda mati oleh domain expansion, tapi GG Akutami juga membuat pengecualian kalau domain expansion yang membutuhkan batas fisik seperti milik Megumi, maka magi tetap bisa dijebak dalam domain. Bahkan jika magi setuju dengan syarat domain atau dia sengaja memilih masuk dalam domain, maka magi juga bisa terkena domain expansion. Jadi intinya magi tidak 100% kebal terhadap domain expansion. Lalu bagaimana dengan kasus Toji dan Kuchisake Onna? Buat yang tidak tahu, domain Kuchisake Onna berjenis init domain atau domain bawaan, di mana domain ini biasanya menyimpan peraturan yang sangat-sangat jelimet seperti domain Hakari, domain Higuruma, domain Smallpox, dan domain Mio. Dan ya, sesuai dengan penjelasan GG Akutami, untuk melawan init domain seperti milik Kuchisake Onna, Hakari, Higuruma, Smallpox, dan Mio, magi sebenarnya cukup menolak peraturan yang diberikan domain tersebut. Tapi masalahnya, domain Kuchisake Onna mengandung sumpah pengikat tidak akan hilang jika target tidak menjawab pertanyaannya. Jadilah Toji terpaksa menyetujui aturan domain tersebut dengan menjawab pertanyaan Kuchisake Onna. Cukup mengerikan untuk orang biasa, tapi tidak untuk Toji, karena mereka yang menjawab pertanyaan Kuchisake Onna dan kemungkinan jawaban tersebut tidak diinginkan Kuchisake Onna, maka dia akan langsung digunting tubuhnya dari segala sisi. Yap, orang biasa mungkin langsung tewas terpotong-potong dengan serangan ini, namun tidak dengan Toji. Serangan tersebut dengan santuy bisa dinetralkan Toji dengan tombak surga terbalik. Yap, dari sisi manapun Toji akan dipotong dengan gunting Kuchisake Onna. Toji dengan cepat menetralkan serangan tersebut, sampai-sampai Kuchisake Onna terkejut dengan Toji yang luar biasa kuat. Nah, dari sinilah kita bisa melihat jenis domain yang tidak bisa memerangkap magi meski dia kebal domain expansion. Pertama adalah init domain atau domain bawaan, dimana ini tetap bisa memerangkap magi kalau dia setuju dengan peraturan domainnya atau kalau domainnya mengandung sumpah pengikat yang mengharuskan magi menerima peraturannya. Kedua, uncompleted domain, yaitu domain yang tidak menutup sempurna seperti milik Megumi dan Fingerbearer, di mana domain ini akan membuat magi bertarung cukup adil dalam domain tanpa harus terkena efek pasti bunuh dari domainnya. Uncompleted domain sangat spesial karena bukan hanya bisa memerangkap mereka yang kebal terhadap domain, tapi juga bisa menembus simple domain dan semua teknik anti domain seperti Falling Petal dan Hollow Wicker Basket. Ketiga, domain tanpa barir. Yap, pada dasarnya magi bisa kebal terhadap semua domain yang membuat barir sempurna. Bahkan magi kemungkinan bisa kebal terhadap domain Gojo sekalipun. Namun lain halnya kalau domain tersebut tidak membutuhkan barir seperti Malevolent Shrine milik Sukuna. Yap, jika melawan domain Sukuna, maka magi tidak punya pilihan lain selain lari, karena domain ini sama sekali tidak membutuhkan barir, di mana mereka yang berada di radius 200 meter akan ditebas dengan dismantle dan cliff tanpa pilih kasih. Maksudnya tanpa pilih kasih di sini tidak peduli makhluk hidup, kutukan, atau benda mati akan ditebas hingga hancur. Jadi pilihan magi hanya lari atau menahan serangan dismantle dan cliff yang membabi buta. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari Abdikos, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos, salam Mi.